Perkenalkan, nama saya Bejalis Dilitonga. Saya CGP Angkatan 11 tahun 2024. Saya akan melakukan observasi kepada Ibu K. Simandulang di kelas 8, yaitu Sekolah SMP Negeri 2 Pahejulu. Maka dengan ini saya akan melakukan observasi. Terima kasih. Oke, selamat pagi Ibu KS. Nanti saya akan observasi Ibu masuk ke dalam ruangan, akan melihat nanti cara Ibu mengajar, karena tadi Ibu sudah tunjukkan sama saya RTP Ibu, maka saya akan observasi Ibu nanti mengajar dengan menggunakan RTP berinisiasi dan RTP yang sudah pakai KSE ya. Nanti kita akan masuk ke kelas berapa Ibu? Kelas 8. Ada alasan Ibu itu mengambil 8A itu? Menurut saya aktif, kreatif, dan bisa belajar itu berjalan. Oke, terima kasih Bu. Nanti kita akan masih di 8A Ibu. Nanti materinya untuk saya bisa observasi nanti materi apa Ibu? Materi yang akan saya bawakan di kelas 8A yaitu mengenai sistem bersama dengan dua variabel, yaitu metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Oke, baik Ibu. Nanti kita akan masuk di sana nanti materinya sistem bersama dengan dua variabel. Ibu akan mengajar itu metode grafik, substitusi, dan eliminasi begitu ya Bu ya. Nanti saya akan perhatikan nanti sesuai dengan yang sudah diberikan NTP bersama saya akan perhatikan nanti apakah ketersediaan kontrol sosial emosional yang sudah dibuatkan di NTP itu sesuai dengan NTP yang akan Ibu laksanakan di lapangan ya. Untuk peralatannya nanti yang kita pergunakan di sana kira-kira bisa Ibu jelaskan? Peralatan yang akan saya gunakan yaitu ada laptop, Infocus, dan PowerPoint. Berarti nanti Ibu akan mengajar dengan menggunakan PowerPoint ya. Oke, semoga nanti pelaksanaan observasi yang akan saya lakukan kepada Ibu di kelas 8A SMP Negeri 2 Pahejulu bisa berjalan dengan baik dan semua akan lancar dan semoga nanti akan menentukan waktu kita ya. Terima kasih Ibu. Bisa masuk? Ya, silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat. Apa kabar hari ini? Sehat. Luar biasa. Yes. Oke anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Adinda, silakan maju ke depan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Saya berdoa dalam agama Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat pertolongan yang kami rasakan pada pagi hari ini Yesus. Kesempatan yang kau berikan kepada kami agar kami dapat melakukan tugas kami. Yesus, berkat itu yang mengajarkan kami biar apa yang diajarkan guru kami dapat kami lakukan dalam berprestasi. Hanya sekali dosa yang dapat berbuat sebagai saja apa yang mengharuskan. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih kepada anak-anak ini. Oke, apakah semuanya habis pada hari ini? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, masih ingat dengan pertanyaan Ibu yang kemarin mengenai koefisien, konstanta, variabel? Masih ingat? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ini ya. Oke. Contohnya Ibu ada dulu. X tambah 2Y sama dengan 5. Manakah yang merupakan variabel? Ayo, manakah yang merupakan variabel? X dan Y. Oke. Manakah koefisien X dan Y? 1 dan 2. Apakah koefisien X dan Y adalah 1 dan 2? Ya.
Dan 5 adalah benar ya, konstanta bilangan yang berdiri tanpa variabel. Oke, apakah Anda menyukai kuis kita tersebut? Ya. Apakah Anda masih menginginkan kuis pada pertemuan selanjutnya? Ya. Adakah saran atau pendapat tentang kuis selanjutnya? Ada yang bisa memberikan saran? Oke. Selanjutnya saya akan kepada Ibu untuk memberikan soal lebih banyak lagi agar kami dapat mengerti. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain yang memberikan sarannya? Saran atau pendapat? Ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, terima kasih. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah anak-anak ibu mempelajari materi ini, kalian dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk PLDP. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP. Yang ketiga, bersikap percaya diri, disiplin dan kerja keras. Ya. Hari ini kita masih bicara mengenai sistem persamaan linier dua variabel, di mana kita akan pelajari 3 metode. Yang pertama metode grafik, yang kedua metode substitusi, yang ketiga metode eliminasi. Yang pertama metode grafik. Grafik untuk persamaan linier dua variabel berbentuk garis lurus. Bagaimana dengan SPLDP? Ingat, SPLDP terdiri dari dua buah persamaan dua variabel, berarti SPLDP digambarkan berupa dua buah garis lurus. Penyelesaian dapat ditentukan dengan menentukan titik potong kedua garis tersebut. Coba Ibu tanyakan rumusnya dulu. Jika yang kita cari titik potong terhadap simbol X, Y-nya berapa? Ayo. Y-nya sama dengan 0. Nah, Ruth, jika yang kita cari titik potong terhadap suku Y, X-nya berapa? 0. Ya, benar ya. Nah, untuk contoh kita, itu untuk persamaan pertama X dikurangi sama dengan 1. Nah, persamaan pertama kita cari dulu titik potong terhadap simbol X, Y sama dengan 0. X dikurangi sama dengan 1. X-nya ini titik potong terhadap simbol X, Y-nya 0. X dikurang 0 sama dengan 1. X-nya berapa? X-nya 1. Bisa ya? Berarti titik potongnya adalah X-nya 1, Y-nya berapa? 0. Bisa ya? Paham? Nah, kita cari titik potong terhadap suku Y. X dikurangi sama dengan 1, X-nya 0. Persamaan 2, X-nya 2, Y-nya 0. Selanjutnya 0, negatif 6. Ini dia gambarnya. Bisa dilihat? Bisa. Bisa ya? Oke, gambarnya jelas? Jelas. Nah, kedua titik ini gambar yang pertama 1,0. Ini titiknya 1,0. Selanjutnya 0, negatif 1. Ini titiknya. Kita hubungkan titik tersebut ya. Kita hubungkan, kita garis. Nampak dari garisnya. Selanjutnya 2,0. Ini dia 2,0. Ya. Selanjutnya 0, negatif 6. Ini titiknya di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan metode eliminasi. Tadi kalau dia metode substitusi mengganti. Sekarang metode eliminasi menghilangkan salah satu variabel. Nah, kita ambil salah satu contohnya ini. Gunakan metode eliminasi untuk menentukan sistem persamaan linier dua variabel berikut. X tambah Y sama dengan 7, 2X
X tambah Y sama dengan 9. Langkah pertama, menghilangkan salah satu variabel, terserah ya, mau variabel X maupun variabel Y terserah. Nah, apakah sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan berdiri. Apakah metode eliminasi dan metode substitusi bisa digabungkan? Oke, tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Metode eliminasi dan metode substitusi itu bisa digabungkan. Itu namanya metode campuran. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang pelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan. Pelajaran yang saya dapat dari SPLDB sistem persamaan linear 2 variabel adalah sistem persamaan linear 2 variabel dibagi menjadi 4 bagian, yaitu metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Pelajaran yang mudah saya pahami dan mudah saya ingat adalah metode eliminasi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangannya. Oke, Ibu mau bertanya dulu sama si Tasya. Metode apa yang paling gampang kamu pahami? Oke, lu. Pertanyaan yang sama, metode apa yang paling mudah kamu pahami? Oke, ada lagi pendapat yang lain? Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, untuk hari ini sistem persamaan linear 2 variabel ada kita pelajari 3 metode, metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Dan setelah kita pelajari kembali, ternyata metode substitusi dan metode eliminasi bisa kita gabungkan, namanya menjadi metode campuran. Anak-anak semuanya sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Ingat, pelajari materi kita untuk berikutnya. Untuk materi yang kita pelajari untuk berikutnya adalah masih mengenai sistem persamaan linear 2 variabel, yaitu kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari lebih terdalam lagi. Begitu, Ibu berharap anak-anak Ibu belajar di rumah biar kita belajar minggu depan lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Halo Ibu KN, selamat siang Ibu. Ya Pak, selamat siang. Pertama-tama saya mau bilang sama Ibu, tadi saya sudah melakukan observasi terhadap saya kelasnya. Ya Pak, terima kasih telah melakukan observasi terhadap cara mengajar saya. Dalam observasi tadi saya mencatat beberapa hal penting yang menurut saya penting diperbaiki diantaranya dalam pembelajaran kelas. Pak, asal ini Pak. Izin ya Bu ya. Baik, yang saya melihat tadi pertama dua itu dilaksanakan atas kelompok siswa bukan ibu ya. Yang kedua dalam membuat dan menarik semangat siswa yang dilakukan membuka di kelas itu sudah sangat bagus. Yang ketiga kurang menguasai materi PowerPoint yang dibuat. Terbukti tadi itu masih menulis ulang yang sudah tercantum di PowerPoint. Selanjutnya, pembuatan PowerPoint itu yang sudah sangat menarik, penjelasan materi yang disertai dengan gambar-gambar pada PowerPoint itu sangat baik serta penyiapan materi cukup kelas, namun tahapan KSP-nya sepertinya belum sempurna. Selanjutnya, dalam penyampaian materi ibu tadi, saya lihat siswa sudah sangat bersemangat dan bisa mengetahui apa yang sudah disampaikan kepada mereka. Selanjutnya, refleksi yang disampaikan oleh siswa di kelas tadi itu sudah sangat baik Ibu. Itu mereka bisa berefleksi dengan baik karena Ibu telah berhasil menerapkan sistem persamaan linear 2 variabel pada siswa kelas 8A dan selanjutnya kegiatan akhir dengan kebebasan yang diberikan Ibu itu sangat baik dan mereka bersemangat dalam menerima tantangan ataupun tugas yang diberikan kepada mereka. Dan selanjutnya terakhir yang saya observasi, saya pikir semua tadi yang sudah dilakukan itu sudah sangat baik dan
yang sudah dilakukan akan sudah kita coba berikan observasi ya. Oke Pak, terima kasih. Saya sangat terima kasih kepada Bapak yang telah mengajarkan saya, dan saya juga terima kasih kepada IPP. Semoga ini menjadi motivasi bagi saya untuk saya mengajarkan yang lebih baik lagi, dengan memperhatikan setiap apa yang telah Bapak sampaikan kepada saya, dan semoga saya bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi dengan IPP berdiferensiasi lengkap dengan saya. Semoga bisa dilakukan. Oke, demikian mungkin dari saya. Maka ini saya berikan kesempatan untuk Ibu memberikan sedikit tanggapan. Terima kasih untuk Bapak yang sudah bersedia untuk observasi memang walaupun ini merupakan tugas dari tetapi walaupun ini tugas dari Pak ini juga perlu kita ke depannya karena bukan hanya ini saja kegiatan observasi ya, sekarang ini pun sudah terbiasa dan tetapi saya juga memperhatikan memang dari jalannya kita observasi yang dilakukan di rumah dan juga observasi yang kita lakukan bersama dengan Pak Jaga di kelas bersama siswa yang luar biasa. Saya ucapkan pada Ibu walaupun memang itu hal yang wajar sebenarnya kekurangan, tapi itulah yang perlu kita koreksi, itulah yang perlu kita tingkatkan ke depan. Inilah yang namanya ada perubahan di sini Ibu. Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi walaupun memang kemungkinan dari yang saya perhatikan ada juga masih siswa yang masih kurang fokus. Itu adalah yang menjadi tugas kita, yang menjadi PR kita. Bagaimana caranya diferensiasi ini artinya melihat gaya belajar si anak yang berbeda-beda, melihat minat belajar mereka yang berbeda-beda, itulah yang perlu kita gali. Itulah yang perlu kita tingkatkan lagi ke depannya untuk mengubah cara mengajar kita. Kemungkinan saja dari cara mengajar kita sebagian siswa, tidak semuanya, sebagian siswa itu kurang menarik merasa mereka cara mengajar, cara penyampaian kita. Kita itulah sebagai tugas kita ke depannya, siswa-siswa tersebut yang berbeda, yang beragam ini bagaimana caranya mencari potensi yang mereka miliki. Itulah yang nantinya kita tingkatkan. Dari hasil pasca observasi kita ini Bu, tadi ada koreksi-koreksi yang dilakukan Pak Sintonga, itu bukan untuk menjudge Ibu, bukan untuk mencari kesalahan Ibu, dan juga Pak Sintonga bukan untuk membunuh Ibu. Akan tetapi kita di sini berkolaborasi, kita di sini berbagi, itulah sebagai guru penggerak untuk berbagi pengalaman yang sudah dialami Pak Sintonga selama menjalani program guru penggerak ini. Itulah nantinya kita di sini di sekolah ini untuk meningkatkan cara mengajar kita. Bukan berarti cara mengajar kita sebelumnya tidak bagus, akan tetapi gimana caranya meningkatkan cara mengajar kita ke depannya nanti. Yang nantinya saya pastikan dan saya juga jamin ini pasti akan dari hasil observasi yang dilakukan Pak Sintonga pastinya nanti ada perubahan yang lebih baik lagi terhadap siswa. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah merelakan waktu untuk membantu Pak Sintonga. Mudah-mudahan ini bukan hanya